Umat yang banyak ini. Nah, bukan yang seperti itu yang kita ikuti. Yang kita ikuti adalah bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jalan seperti apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian oleh para sahabat, kemudian oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para generasi salafus saleh yang sudah jelas bagaimana imannya dan bagaimana amalnya. Kemudian jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi mengatakan dalam muqaddimahnya membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa. Dalam Quran ayat 2. Dan juga telah diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba-hambanya selama hamba tersebut menolong saudara-saudaranya. Jadi dalil ini yang menjadi motivasi jamaah sekalian Imam Nawawi menulis kitab Riyadhus Shalihin, yang tujuannya, harapannya kitab ini dapat menolong orang-orang muslim, menolong saudara-saudara muslim. Sehingga apa? Bukan karena saudara muslimnya, bukan karena orang lain. Ini lihat, harusnya dakwah seperti ini. Tapi untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kadang-kadang kita ini berdakwah merasa pintar jamaah sekalian. Menasihati seseorang merasa pintar, seakan-akan kita tidak butuh nasihat. Maka seharusnya ketika kita berdakwah, bernasihat, memberikan nasihat, nah seharusnya itu kembali kepada diri kita sendiri. Maka kita harus pertanyakan, ketika kita berdakwah, bernasihati orang lain, tapi justru kita terjatuh ke dalamnya, hati-hati. Bisa jadi ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala, fitnah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka berhenti dulu kalau seperti itu. Koreksi dulu niatnya kembali. Kemudian Imam Nawawi juga membawakan perkataan Allah Subhanahu wa taala, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia mendapatkan seperti pahala yang melakukannya. Kemudian beliau juga bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujur man tabi'ahu la yanqusu dzalik min ujurihim. Kemudian disebutkan perkataan Nabi SAW, barang siapa yang mengajak kepada suatu petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Juga perkataan Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu an, fa wallahi, demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Itu dikatakan, demi Allah wahai Ali, Allah memberikan hidayah kepada seorang laki-laki melalui dirimu adalah lebih baik bagimu daripada unta merah. Unta merah ini jamaah sekalian pada masanya adalah sesuatu yang sangat dan paling berharga di sana, paling mahal. Nah, maka dikatakan Rasulullah SAW, siapa yang dapatkan hidayah dari tangan seseorang, maka itu lebih baik daripada ia mendapatkan pemberian yang sangat bernilai pada masanya. Nah, juga disebutkan oleh Imam Nawawi, maka saya bermaksud di sini mengumpulkan hadis-hadis sahih secara ringkas. Maka di sini di kitab ini adalah kitab hadis-hadis sahih yang dibawakan oleh Nabi SAW. Nah, karena kita tahu juga bahwa Imam Nawawi ini adalah ahli hadis. Walaupun nanti di sini ada hadis-hadis yang memang masih ada ikhtilaf di antara para ulama, namun Imam An-Nawawi memandangnya bahwa hadis-hadis yang dibawakan semuanya adalah di sini hadis-hadis sahih yang memaparkan jalan yang bisa mengantarkan orang yang mengambilnya menuju akhirat, menjelaskan adab-adabnya yang lahir maupun batin, mencakup anjuran dan ancaman, serta adab-adab orang-orang yang berjalan menuju akhirat, meliputi hadis-hadis zuhud, latihan-latihan jiwa, manajemen akhlak atau penataan akhlak, penyucian dan terapi hati, penjagaan terhadap anggota badan dan membuang kebengkokannya, dan hal-hal lainnya yang menjadikan tujuan orang-orang mengetahuinya. Kemudian kata Imam Nawawi, saya berusaha tidak menyebutkan dalam buku ini kecuali hadis-hadis yang sahih saja, yang disandarkan kepada kitab-kitab sahih yang populer, yang masyhur. Itu maksudnya adalah apa? Al-Bukhari dan Muslim.
Saya memulai bab-babnya dengan ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Nanti jamaah sekalian, ketika kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin ini pasti, nah di setiap bab Imam An-Nawawi akan membawakan apa? Firman-firman Allah terlebih dahulu. Dan saya menjelaskan kata yang perlu untuk dijelaskan. Nah, kemudian dan juga menjelaskan maknanya yang samar dengan keterangan-keterangan yang berharga. Kemudian bila di akhir hadis saya berkata muttafaqun alaih, maka maksudnya adalah hadis tersebut telah disepakati atau telah diriwayati oleh siapa? Al-Bukhari dan Muslim. Nah, jadi nanti ciri khasnya dalam hadis ini ketika Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadis itu muttafaqun alaih, telah disepakati. Nah, maksudnya adalah siapa? Maksudnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dikatakan oleh Imam Nawawi dalam akhir mukaddimahnya, saya berharap bila buku ini telah rampung atau telah selesai, ia menjadi penuntun, penggiring bagi pemerhatinya kepada kebaikan-kebaikan dan penghalang baginya dari keburukan dan hal-hal yang binasakan. Saya memohon kepada saudara yang mengambil manfaat ini dari buku ini agar berdoa untuk saya. Nah, jamaah sekalian, udah menulis kitab masih apa? Masih nggak percaya diri. Kebanyakan kalau kita sekarang kebalikannya. Wah, udah masyhur, udah terkenal, percaya dirinya luar biasa tinggi. Nah, itu namanya apa tuh? Yang membuat orang terkenal jadi terhipnotis, lupa daratannya. Tapi beda dengan Imam Nawawi, dia mengatakan bagi siapapun yang mengambil faedah dari ilmu ini, dari kitab saya, tolong doakan saya dan juga doakan kedua orang tua saya. Lihat betapa berbaktinya Imam An-Nawawi. Ini perlu kita contoh jamaah sekalian. Kadang-kadang kita sukses, kita lupa dengan orang tua. Di telepon pun tidak, jamaah sekalian. Nunggu siapa? Nunggu orang tua telepon dirinya. Sungguh kurang beradab jamaah sekalian. Kemudian doakan juga para guru saya, orang-orang yang saya cintai dan seluruh kaum muslimin, bahwa hanya kepada Allah yang Maha Pemurah saya bersandar, hanya kepadanya lah saya bertawakal dan berpegang teguh. Cukuplah Allah bagiku dan dia adalah sebaik-baik penolong. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi inilah jamaah sekalian muqaddimah dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua dan memberikan kesanggupan dan kemampuan kepada kita semua untuk membaca kitab ini. Nah, yang kurang lebih hadis dalam kitab ini itu ada 1905 hadis. Nah, insya Allah yang kita berusaha untuk membacanya secara perlahan. Mungkin sebelum ana cukupkan di sini jamaah sekalian, ana akan masuk terlebih dahulu dalam bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, perkataan dan keadaan baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu babul ikhlas wa ikhdarun niyah fi jami'il a'mal wal aqwal al barizah wal khafiyah. Itu kata Imam Nawawi, kita masuk dalam bab tentang ikhlas, dan ini luar biasa jamaah sekalian. Bab ini disusun dengan bahasa yang sangat luar biasa, menandakan Imam Nawawi memiliki kemampuan dalam berbahasa yang sangat baik. Nah, apa kata Imam Nawawi? Ini adalah babul ikhlas, bab tentang ikhlas. Dalam apa? Ikhlasnya tentang apa aja? Kata Imam Nawawi, wa ikhdarun niyah fi jami'il a'mal, yaitu bab tentang ikhlas. Maksudnya di sini adalah tentang menghadirkan niat dalam apa? Dalam segala amalan. Dia mencatat, menulis, niatnya karena siapa? Allah. Dia ngobrol sama temennya, diskusi di warung kopi, niatnya karena siapa? Allah. Kemudian dia bercanda dengan anaknya malam-malam, udah capek dia kerja, di tempat dagangnya banyak masalah, dia paksakan untuk bercanda, niatnya karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ngobrol dengan istrinya, dia suapini makan istrinya. Nah, walaupun dia capek dan sebagainya, dia niatkan karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam di sini bukan hanya pada amal-amal tertentu, jamil a'mal. Makanya al-amal di sini maknanya apa? Umum jemaah sekalian. Seluruh amalan-amalan. Nah, seluruh perbuatan. Nah, wal aqwal, dan seluruh perkataan, al-barizah wal khafiyah, baik perbuatan, perkataan, amal yang tampak zahir
maupun apa? Wal khafiyah. Amal itu tidak tampak. Semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan jemaah sekalian, Allah taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, wa dzalika dinul qayyimah." Imam Nawawi menyebutkan ayat pertama, yaitu dari surah Al-Bayyinah ayat 5, bahwa dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mukhlishina lahuddin. Ikhlas di sini adalah apa? Bersih dari segala kesyirikan. Nah, dan ketahuilah jamaah sekalian, mau sebesar apapun amalan, mau sebanyak apapun amalan, ketika amalan itu bukanlah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak perlu dengan amalan tersebut. Maka betapa menakjubkan jamaah sekalian, betapa bodohnya ada orang-orang yang beramal, nah dia niatkan untuk apa? Dia bersedekah, nanti 10 kali lipat lagi gantinya. 1000 insya Allah dapat 10.000. Kamu untuk mendapatkan dunia. Nah, dia sholat untuk dapatkan dunia. Dia puasa putih, puasa hitam mungkin jamaah sekalian ada. Nah, dia untuk dapatkan dunia. Dia datang haul untuk dapatkan dunia. Lihat, salah amalannya pun akan rusak dan salah. Banyak sekali jamaah sekalian. Kemarin haul gurus kumpul ya, 4,1 juta manusia berkumpul di dalamnya. Dikatakan rekor Asia Tenggara Indonesia, seluruh dunia bukan Asia, tapi rekor ini jamaah sekalian. Nah, ana dulu pelakunya jamaah sekalian masalahnya. Ana tahu itu haul. Ana haul datang Syekh Abdul Qadir Jailani berapa kali. Mereka di sana bukan datang untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang untuk apa? Dapat air minum jamaah sekalian. Tujuannya apa? Untuk sembuhkan penyakit, untuk dapat rezeki, anaknya pinter. Kembali lagi dunia jamaah sekalian. Nah, itu yang terjadi jamaah sekalian. Maka Allah nggak butuh dengan ini. Hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, yaitu untuk wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Salatnya, zakatnya condongnya kepada apa? Kepada tauhid. Maka hunafa ini berasal dari kata ahnaf jamaah sekalian, bengkok. Bengkok kemana? Bengkok ke tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dia mengikhlaskan seluruh ibadahnya, seluruh amalannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika dinul qayyimah, maka dengan seperti itu menjadi apa? Agama yang qayyim, agama yang lurus. Maka jamaah sekalian, setiap amalan itu harus datang bersama paketannya. Apa paketannya? Yaitu dia juga mengamalkan amalan zahir, tapi dia tidak melupakan amalan batin. Apa amalan batin? Yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh Imam An-Nawawi di sini, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37, bahwa daging-daging hewan kurban dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah. Nah, sebutkan jamaah sekalian. Ini sekarang kita jamaah sekalian berlomba-lomba cari kurban apa? Mungkin dari sekarang carinya yang luar biasa, dagingnya besar. Wah, yang sehat, yang seperti apa dan yang sebagainya. Betul itu jamaah sekalian. Kita memang diperintahkan untuk mencari itu. Tapi ingat, itu saja tidak cukup. Ada yang lebih besar daripada itu. Yaitu apa kata Allah? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah itu apa? Takwa. At-taqwa itu disebutkan kata Rasulullah SAW di mana jamaah? Hahuna. At-taqwa hahuna. Maksudnya apa? Yaitu qalb jamaah sekalian. Hati ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bersih. At-taqwa hahuna. Nah, bukan takwa itu di sana dan sebagainya, tapi di sini, yaitu ada di hati. Nah, dia mengikhlaskan seluruh amalannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala bawa firman Allah Subhanahu Imam Nawawi bawa perkataan Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah